Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana li ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu li islahi ibadih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, sahabat Insani BIM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita istiqomah beribadah. Senantiasa kita terus selalu merasa kebahagiaan dalam melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan ini. Sahabat Insani BIM yang dirahmati Allah, tentu semua orang yang beribadah mengharapkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diterimanya sebuah ibadah, sebuah amal termasuk puasa kita adalah jangan sampai dalam benih, dalam hati kita terlintas sesuatu yang ibadah kita bukan karena Allah. Artinya sahabat, semua ibadah kita hanyalah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam bahasa agama disebut ikhlas. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan setiap amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini selalu dalam hati yang ikhlas, selalu dalam tatapan keindahan dan merasa senang tanpa ada keterpaksaan. Itulah bukti di mana hati kita merasakan ikhlas dalam melaksanakan sebuah ibadah. Sahabat Insan BIM yang dimuliakan Allah, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita semakin merasa tenang dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan kita. Karena ketenangan jiwa bukan berasal dari materi. Ketenangan jiwa bukan karena kita dikawal oleh seseorang. Tapi ketenangan jiwa itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika hati kita sudah merasakan ketenangan, maka kita harus semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari ketenangan itulah akan muncul rasa ikhlas, kemudian akan tumbuh sifat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah yaitu kita semakin merasa takut. Kita semakin terus membatasi diri kita agar tidak terjerumus melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang telah kita lakukan adalah menjadi pagar bagi diri kita untuk terus selalu mendapatkan kesucian sebagaimana bulan Ramadan ini. Kesucian yang setelah kita raih dari awal, bukan hanya sekedar kita menahan makan dan minum, bukan sekedar kita menahan hal-hal yang kurang
bagus dalam pandangan Islam, tetapi jauh dari itu semuanya kita sudah meninggalkan kesenangan hawa nafsu. Maka sangatlah tepat Allah menurunkan Lailatul Qadar di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Artinya jiwa kita sudah semakin bersih, maka Lailatul Qadar yang suci akan bisa dirasakan apabila jiwa kita sudah dalam keadaan suci. Maka sahabat Insan BIM yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga di bulan Ramadan ini jiwa kita tetap suci dengan menjaga kita daimul wudu. Ketika kita batal, ada kesempatan untuk berwudu, marilah kita berwudu. Agar dalam 24 jam ini, 90% lah paling tidak, kita dalam keadaan suci. Sahabat Insan BIM yang sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda yang ketiga adalah jika seseorang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihilangkan dalam jiwa mereka rasa cinta dunia, tapi dia akan memprioritaskan urusan akhirat, karena akhirat yang lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sudah barang tentu untuk mencapai keberhasilan akhirat kita harus melalui tahapan-tahapan di dunia ini. Dan tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai derajat akhirat yang lebih tinggi adalah kita terus beribadah. Alladzina amanu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Seorang yang beribadah kemudian berusaha untuk istiqomah, berusaha terus menjaga ibadahnya, serta menambah kualitasnya, maka kita akan didampingi oleh para malaikat. Ketika hidup kita sudah didampingi oleh para malaikat, maka kita pasti sejalan dengan ayat yang terus kita baca ketika sholat, yaitu Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ayat itu kita baca 17 kali setiap kita sholat. Maka mudah-mudahan nilai-nilai kebahagiaan di bulan puasa ini akan menjadikan kita manusia yang mulia, manusia yang berkualitas. Bukan hanya sekedar kita menahan makan, minum, haus dan dahaga, tapi kita menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka ketika kita selesai di bulan Ramadan ini, kita akan menemukan satu hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri, di mana kita kembali kepada fitrah manusia, jati diri manusia. Apa jati diri manusia? Yang pertama adalah manusia bersifat rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah diutus wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, maka kita sebagai penerus ajaran Rasulullah, sifat itu diwariskan kepada kita semua. Maka setiap ibadah di bulan Ramadan, kalau kita teliti, kaitan yang berkaitan dengan puasa adalah sesuatu yang bersifat sosial. Maka seorang yang puasanya diterima oleh Allah, mereka akan mempunyai jiwa sosial. Dan itu dibuktikan barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan belum mengeluarkan zakat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis itu bisa kita pahami betapa sangat erat hubungan puasa dengan membentuk pribadi yang sosial. Sehingga banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang arahnya mengajak kita untuk memberikan jiwa sosial, yang diantaranya adalah memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Sahabat Insan BIM yang betul-betul mendapatkan kasih sayang Allah, maka marilah di kesempatan yang terbaik ini, mungkin ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, karena kita tidak ada jaminan tahun depan kita akan menemui bulan Ramadan lagi. Dan yang terlebih, marilah di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita mengharapkan dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan bisa beribadah
pada Lailatul Qadar. Di mana kalau kita beribadah pada Lailatul Qadar tersebut, kita sama dengan ibadah 1000 bulan. Kalau kita hitung, kurang lebihnya 83 tahun 4 bulan. Maka kesempatan yang baik ini janganlah kita sia-siakan. Rasulullah sendiri di setiap akhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya untuk diajak bersama-sama iktikaf di masjid. Maka dari itu kita harus banyak melangkahkan kaki ke masjid, karena masjid adalah tempat suci yang itu merupakan tempat yang sangat tepat untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat insan BIM yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini disertai hidayah dan taufiknya Allah, dijaga kualitas keimanan kita dijadikan oleh Allah setelah puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa ini adalah membentuk pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.